Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Melani dari kelas 11 IPA 1. Sini saya akan membahas tentang organ utama sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan satu sistem yang bekerja dengan perantara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu. Hasil sekresi langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfa. Beredar dalam jaringan tanpa melalui duktus atau saluran. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf. Sel saraf di hipotalamus menghasilkan hormon yang mampu mengontrol hormon-hormon hasil produksi kelenjar pituitari. Hipotalamus dapat mengumpulkan informasi dari otak yang kemudian akan disampaikan ke kelenjar pituitari. Hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Hipotalamus menghasilkan faktor R, releasing, dan I, inhibiting, yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofise anterior. Yang kedua ada kelenjar hipofise. Kelenjar hipofise terdiri dari 3 lobus, yaitu 1. Lobus anterior. Terdiri dari jaringan epitel kelenjar sehingga disebut juga adenohipofisis. Membentuk hormon sendiri yang kemudian akan dibebaskan dalam darah. Hipofisis anterior mengeluarkan 6 hormon peptida utama. 1. Growth hormone atau somatotropik, merangsang pertumbuhan tulang dan lemak serta meningkatkan sintesis protein. 2. Thyroid stimulating hormone atau TSH, mengendalikan kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroksin, menstimulasi pembesaran tiroid dan menambah uptake yodium. 3. Adrenocorticotropic hormone ASTH, mengendalikan kelenjar adrenal untuk menghasilkan steroid di korteks adrenal. 4. Hormon gonadotropik, luteinizing hormone atau LH, mengendalikan sekresi estrogen dan progesteron serta mempengaruhi produksi testosteron dalam testis. Follicle stimulating hormone atau FSH, merangsang perkembangan folikel degraf di ovarium dan pembentukan spermatozoa di testis. 5. Prolaktin atau PRL, merangsang perkembangan payudara dan produksi air susu pada wanita. 6. Melanocyte stimulasi hormone atau MSH, menyebabkan sel melanosit dalam jaringan kulit menghasilkan lebih banyak pigmen melanin. 2. Lobus posterior, terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut neurohipofisis. Secara fungsional dan anatomis, hipofisis posterior sebenarnya merupakan perpanjangan dari hipotalamus. Hipofisis posterior tidak menghasilkan hormon apapun, hanya menyimpan dan setelah mendapat rangsangan yang sesuai akan mengeluarkan 2 hormon peptida kecil, yaitu vasopressin atau ADH dan oksitosin. 1. Vasopressin atau antidiuretik hormon atau ADH, meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus distal dan tubulus choleduktus ginjal sehingga menurunkan produksi urin. 2. Oksitosin, merangsang pengeluaran ASI, kontraksi uterus pada saat persalinan. Yang ketiga ada lobus intermediate, terletak di antara lobus anterior dan posterior, menghasilkan endorfin, mengendalikan reseptor rasa nyeri. Yang ketiga ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal juga disebut badan pineal, epiphysis cerebri, epiphysis sonarium atau mata ketiga, adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak vertebrata. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak. Kelenjar sistem endokrin ini menghasilkan hormon melatonin yang membantu Anda tertidur lelap. Yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berlokasi di bagian bawah depan leher yang berbentuk seperti kupu-kupu. Ada beberapa hormon yang disekresikan kelenjar tiroid. Beberapa di antaranya hormon tiroksin dan triiodothironina. Hormon tiroid tersebut bertugas dalam proses metabolisme energi. Kelenjar ini merupakan produsen sekaligus tempat penyimpanan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh kita, termasuk detak jantung. Yang kelima ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid.
Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Di antaranya, 1. Mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. 2. Mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. 3. Merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Yang keenam ada kelenjar suprarenal. Terletak di atas ginjal sehingga disebut juga suprarenal. Kelenjar suprarenal terbagi menjadi 2 lapisan. Lapisan medula adrenal menghasilkan katekolamin dan korteks adrenal menghasilkan steroid. Yang ketujuh ada kelenjar pankreas. Terletak di retroperitoneal rongga abdomen bagian atas tegmentum horizontal dari duodenum ke lien atau organ limfatik. Jaringan utama pankreas terdiri atas 1. Sel acini, menghasilkan enzim pencernaan. 2. Pulau Langerhans, terdiri dari sel alfa, beta, dan delta. Sel alfa menghasilkan glukagon yang berfungsi meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, dan asam amino dari tempat cadangannya ke dalam darah. Sel beta mensekresikan insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa hati. Sel delta mensekresikan somatostatin yang berpengaruh menekan GH, pengosongan lambung, sekresi asam lambung, dan kontraksi bladder. Sel F. Sel ini menghasilkan pancreatic polypeptide yang diduga berfungsi dalam membantu proses pencernaan makanan, terutama protein. Yang ke-8 ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal juga dikenal dengan sebutan anak ginjal. Kelenjar ini berbentuk triangular dan berukuran kira-kira sepanjang 5 cm dan lebarnya 3 cm. Fungsinya yaitu memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 komponen, yaitu bagian terluar disebut korteks dan bagian dalam disebut medula. Yang ke-9 ada kelenjar timus. Kelenjar timus adalah organ di belakang tulang dada yang menjadi anggota sistem limfatik. Kelenjar timus tidak bekerja sampai akhir hayat manusia. Kelenjar ini akan menyusut secara perlahan saat masa pubertas dan kemudian tergantikan oleh lemak. Kelenjar timus berlokasi di belakang tulang dada dan depan jantung di antara paru-paru. Namun pada beberapa kasus, kelenjar ini bisa muncul di area lain seperti leher, kelenjar tiroid, atau permukaan paru-paru. 10. Kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon relaksin dan testosteron. Hormon relaksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Ada 3 macam sel di testis: spermatogonia, spermatozoa, Leydig, testosteron LH Sertoli, APBFSH. Yang ke-11 ada kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium menghasilkan 2 macam hormon. Yang pertama hormon estrogen. Hormon folikuler dihasilkan oleh follicle degrad. Yang kedua ada hormon progesteron, corpus luteum. Hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Hormon progesteron berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan ovum, dan ciri kelamin sekunder pria. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.